Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi IKD kedua kali ini kita akan mempelajari materi bahasan asam dan basa. Jadi perlu saudara-saudari ketahui bahwa di dalam tubuh kita itu yang berpengaruh terhadap asam atau basa itu adalah adanya konsentrasi ion H+. Nah, konsentrasi ion H+ ini dia berada bebas dalam cairan tubuh. Kalau kita amati bahwa cairan tubuh terbesar di dalam tubuh kita adalah darah, karena dia mengalir ke seluruh bagian tubuh kita. Nah, di dalam pH darah tersebut ada rata-rata pH-nya 7,4, sedangkan di dalam arteri 7,45 dan di dalam darah vena sebesar 7,35. Jika pH darah itu kurang dari 7,35, maka dikatakan asidosis. Dan jika pH darah itu lebih besar daripada 7,45, maka dikatakan alkalosis. Artinya dia lebih ke sifat basa, alkali. Nah, ion H+ itu diperoleh dari mana? Dia diperoleh dari aktivitas metabolisme dalam tubuh, di mana dalam hasil ion H+ dalam metabolisme tersebut akan ditambahkan secara kontinu ke dalam cairan tubuh, yaitu dari 3 sumber. Yang pertama dari asam karbonat yang berdisosiasi menjadi ion H+ dan bikarbonat. Kemudian katabolisme zat organik di dalam tubuh itu terdapat perombakan zat organik, semisalkan dalam perubahan karbohidrat yaitu glukosa menjadi energi, menjadi ATP, ADP. Nah, itu adalah perombakan katabolisme zat-zat organik yang dibantu oleh enzim-enzim tertentu. Kemudian disosiasi asam organik pada metabolisme intermedia, yaitu misalkan pada metabolisme lemak dalam tubuh itu terbentuk adanya asam lemak dan asam laktat. Nah, asam-asam di dalam tubuh ini akan berdisosiasi membentuk ion H+. Kalau kita amati dalam reaksinya, nah di sini terlihat bahwa bikarbonat dan karbonat ini dia akan terdisosiasi. Kemudian di dalam asam basa ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah Arrhenius. Berpendapat bahwa jika dalam larutan atau dalam air, asam itu akan menghasilkan ion-ion. Asam dan basa menghasilkan ion-ion. Ion-ionnya bagaimana? Jika asam menghasilkan ion H+, dan basa menghasilkan ion OH-. Nah, kalau kita amati HCl dan NaOH ini sedangkan NaOH sedangkan Na dan Cl akan bergabung membentuk garam yaitu NaCl. Nah, H+ karena dia menghasilkan ion H+, maka dia dikatakan asam. Dan NaOH karena dia menghasilkan ion OH, dia dikatakan basa. Yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Ini seorang ilmuwan, sepasang ilmuwan yang menyatakan bahwa reaksi asam basa itu melibatkan transfer proton H+, di mana asam itu apabila dia sebagai donor dan basa sebaliknya dia sebagai akseptor. Nah, kalau kita lihat di dalam asam ini dia memberikan proton H+. Jika sisa asam tersebut berkemampuan bertindak sebagai basa, sisa asam dinyatakan sebagai basa konjugasi. Nah, kalau kita lihat HCl dan NH3, HCl ini H+ akan didonorkan kepada NH3 menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, NH4+ ini dia sisa dari asam, maka dia dinamakan NH4+ ini sisa dari basa dinamakan asam konjugasi. Sedangkan Cl sisa dari asam, maka dinamakan basa konjugasi. Nah,
HCl ini dia asam karena dia protonnya didonorkan pada H+. Sedangkan NH3 ini dia basa karena dia mendapatkan H+ dari HCl. Nah, sekarang yang ketiga adalah teori asam basa menurut Lewis. Nah, kalau Lewis ini dia berdasarkan elektron yang berperan. Jika asam apabila senyawa aseptor pasangan elektron dari atom lain membentuk ikatan baru. Sedangkan basa sebaliknya, dia donor elektron. Nah, kalau saudara-saudari perhatikan, dia sama-sama sebagai donor dan akseptor. Kalau menurut Bronsted-Lowry yang sebagai asam adalah dia donor H+, sedangkan menurut Lewis yang disebut sebagai asam adalah dia akseptor elektron, artinya dia menerima pasangan elektron. Nah, dari HCl dan NH3 kita amati yang memiliki elektron bebas yang tidak terikat itu adalah N di sini. N di situ terlihat ada 2 ikatan, ada 2 elektron. Nah, di dalam elektron N ini nanti akan didonorkan kepada H, sehingga karena ini akan tertarik elektron ikatan NH4. Nah, karena H ini dia menerima elektron N, maka disebut sebagai asam, dan NH3 dia disebut basa. Nah, tadi kita sudah di pemaparan materi mengenai teori asam basa. Sekarang kita masuk ke apa sih bedanya asam kuat dan asam lemah. Kemudian biasanya senyawa apa aja sih yang termasuk asam lemah atau asam kuat. Jadi teman-teman yang perlu ketahui bahwa untuk yang namanya asam di sini adalah asam kuat maupun asam lemah. Ini memang perlu dihafalkan karena memang kita bisa menguji itu suatu asam lemah atau asam kuat jika suatu eksperimen yang dimana menghasilkan indikasi ini asam kuat, ini basa, ini asam lemah. Namun karena memang keterbatasan kita dalam teori itu tidak mungkin ada uji praktikum, maka di sini kita iling-iling menghafal. Jadi asam nitrat HNO3 itu kuat. Sedangkan nitrit itu lemah. Yang asam sulfat itu kuat, kemudian perklorat kuat, klorida kuat, asam bromida kuat, dan iodida kuat. Selebihnya ini adalah asam lemah. Nah, di dalam asam kuat maupun asam lemah, untuk menentukan konsentrasi, kita menggunakan rumus ini. Asam. Maka harus sama dengan akar Ka ini adalah konstanta asam. Kemudian Ma ini adalah molaritas asam. Biasanya Ka-nya ini sudah diketahui oleh soal dan juga Ma sudah diketahui. Nah, bagaimana jika larutan tersebut berasal dari larutan asam kuat? Kalau asam kuat kita tidak perlu menggunakan akar, tapi cukup Ma kali alfa, jadi derajat ionisasi. Yang perlu diketahui bahwa derajat ionisasi ini biasanya ditandai dengan ekivalen. Misalkan untuk asam nitrat HNO3, derajat ionisasinya dia 1. Tetapi kalau misalnya untuk H2SO4, ini asam kuat, dia H+-nya ada berapa? Ada 2. Berarti di sini nanti M kali 2. Seperti itu. Nah, setelah asam kuat dan asam lemah, kita menuju ke basa kuat dan basa lemah.
HCO, Fe, dan Al dan yang batuan. Nah, untuk menentukan konsentrasi OH- pada basa sama halnya dengan asam. Ini biasanya juga soal. Nah, di dalam suatu larutan, kenapa sih ada namanya pH? pH ini. Nah, di dalam pH itu range-nya adalah antara 0 sampai 14. Di antara 0 sampai 14 ini terbagi menjadi 3, yaitu asam, netral, dan basa. Asam apabila pH-nya itu antara 0 sampai 6,9. Sedangkan netral pada pH 7 dan pH basa mulai dari 7,1 sampai 14. Nah, pH itu adalah kekuatan keasaman pada larutan. Nah, pH ini juga tergantung konsentrasi. Kalau misalkan 10 pangkat misalkan rumusnya Nah, pH asam. Yang pertama, kita bagaimana menghitung dari larutan asam kuat. Dari HCl 0,01. Jadi, HCl itu jika diuraikan menjadi H+ dan Cl-. Larutannya konsentrasinya 0,1. Dia sebesar 0,01. Sama karena konstantanya di sini 1, 1, dan 1. Artinya karena konstantanya sama, maka konsentrasinya juga sama. HCl 0,01 H+, maka 0,01 dan Cl- juga 0,01. Nah, untuk adalah min log H+. Jadi kita masukkan min log 0,01. 0,01 ini bisa sama dengan 10 pangkat min 2. Nah, min log 10 pangkat min 2 ketemunya 2. Ini bisa gunakan kalkulator. Nah, kemudian kalau asam lemah ini contohnya adalah CH3COOH, asam asetat, konsentrasinya 0,1 molar, Ka-nya 10 pangkat min 5. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, yang pertama karena konsentrasi sama 1, maka nilainya juga 0,1. Rumusnya adalah dari M kita masukkan dari petang 10. 0,1 itu 2,1. Ketemunya dihitung dengan kalkulator. Kalau memang kesulitan, H+ sama dengan 10 pangkat min 3. Setelah ketemu H+, maka bisa dihitung. Kita masukkan, ketemunya adalah 3. Mudah bukan? Nah, sekarang yang basa. Basa kuat yaitu dari larutan CaOH 2 kali 0,01. Kita reaksikan dulu. Nah, kalau kita lihat di dalam CaOH ini dia konstantanya 1. Larutannya konsentrasinya 0,01. Ca2+ konstantanya 1, maka dia 0,01. Nah, untuk OH- dia konstantanya 2. Artinya 0,1 dikalikan 2, jadinya 0,02. Nah, Bu, bagaimana sih kenapa kok bisa tahu ini 2 OH-. Nah, dari sini ada penyetaraan terlebih dahulu. Ca di sini sebelah kiri panah ada 1, sebelah kanan panah ada 1. OH sebelah kiri panah ada 2. Berarti sebelah kanan panah harus ada 2 agar dia setara. Jadi
sebelah kiri panah dan sebelah kanan panah harus setara, nilainya sama. Setelah ketemu ini nilainya 0,2, kita menghitung pH. Karena di sini artinya sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 2. 0,02 ini sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2. Ketemunya adalah 2. Atau boleh pakai kalkulator, nanti ketemunya berapa. pH sudah ketemu, di soal yang dicari adalah pH. Jadinya 14 minus pOH 2 min log 2. 14 log 2. Nah, itu untuk basa kuat. Sekarang yang basa lemah. Pada larutan NH4OH 0,1 M. KB-nya 10 pangkat min 5. Kita masukkan ke dalam rumus sama. Jadi tinggal masukkan 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 1, ketemunya 10 pangkat min 3. pOH-nya min log OH min, ketemunya 3. pH 14 dikurangi 3, ketemunya 11. Nah, ini. Nah, kalau tadi masing-masing pH asam, pH basa. Nah, sekarang untuk menghitung pH campuran asam dan basa bagaimana? Kan gitu ya. Nah, untuk menghitung pH campuran asam dan basa, kita menuliskan reaksi terlebih dahulu. Jadi reaksi antara asam kuat dengan basa kuat itu dapat dituliskan reaksi ion H+ dengan OH-. Nah, kalau menentukan hasil reaksi asam basa ada 3 cara yang perlu diperhatikan. Pertama, mol H+ sama dengan mol OH-. Artinya sifatnya netral, pH-nya 7. Jika mol H+ itu lebih besar daripada OH-, maka dia bersifat asam, pH-nya pasti di bawah 7. Jika mol H+-nya itu lebih kecil daripada OH-, menang OH-, artinya bersifat basa. Jadi pH-nya nanti lebih besar dari 7. Nah, kalau pH lebih besar dari 7 berarti konsentrasi OH- dalam campuran ditentukan oleh OH- yang bersisa. Nah, campuran itu biasanya dalam buffer. Nah, larutan buffer itu yang ada di dalam tubuh kita, di dalam cairan tubuh kita. Jadi, kenapa tubuh kita itu dia larutannya bersifat buffer? Bayangkan saja apabila di tubuh kita itu, cairan di tubuh kita tidak ada buffer, kalau kita minum, konsumsi air terus-menerus nanti makin netral dong larutan di dalam tubuh kita. Padahal dalam metabolisme tubuh itu ada kondisi yang memerlukan dalam pH basa atau pH asam, di mana dia harus tetap kondisinya. Kalau 7,4 ya harus 7,4. Tidak boleh menjadi 7, tidak boleh menjadi basa 8 gitu, tidak boleh. Oleh karena itu, makanya dalam larutan di dalam tubuh kita, cairan di dalam tubuh kita ada larutan buffernya. Fungsinya apa? Untuk mencegah perubahan pH di dalam tubuh kita. Nah, di dalam penyangga atau buffer itu juga asam atau basa. Nah, kalau asam itu berasal dari asam lemah dan basa konjugasi. Contohnya ini CH3COOH dan CH3CONA. Sedangkan basa berasal dari basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, buffer di dalam tubuh itu normalnya adalah 7,35 sampai 7,4. Ini sudah saya jelaskan di depan tadi. Jika lebih besar daripada 7,45 maka dia bersifat basa atau alkalosis. Kalau di bawah 7,35 bersifat asam, asidosis. Nah, kalau buffer yang ada dalam darah itu ada buffer bikarbonat, buffer fosfat, buffer protein, dan buffer hemoglobin. Dan juga buffer amonium. Nah, ini dalam darah itu buffer bikarbonat, yaitu H2CO3 dan HCO3.
Nah, reaksinya bisa dilihat di sini, H2CO3 plus OH- menjadi HCO3 plus H2O. Nah, buffer dalam darah ini termasuk buffer asam. Karena apa? Jika darah tidak memiliki buffer, maka ketika minum jus jeruk yang rasanya asam, tubuh kita mengalami asidosis. Nah, pH darah maka akan kondisi asam. Nah, jika ada buffer maka akan dikondisikan, dia tidak akan berubah sangat asam, tapi dia tetap 7,45 atau 7,35. Nah, di dalam tubuh itu ada mekanisme untuk mengendalikan keasaman basa dalam darah. Yang pertama, jika kelebihan asam akan dibuang oleh ginjal. Kalau saudara-saudari perhatikan bahwa di dalam tubuh kita itu kan memerlukan vitamin, baik vitamin, salah satunya adalah untuk menjaga daya imun tubuh adalah vitamin C. Vitamin C itu dalam tubuh ada takarannya maksimal 1000 mg. Jika kalian mengonsumsi lebih dari 1000 mg, maka yang enggak kepake buat tubuh itu, yang kelebihan asamnya, dibuang ke mana? Dibuang ke ginjal. Nanti akan dibuang melalui urin. Jadi sebagian besar itu sudah dalam bentuk amonia. Karena apa? Ginjal itu memiliki kemampuan untuk merubah jumlah asam atau basa yang dibuang yang biasanya berlangsung selama beberapa hari. Yang kemudian adalah tubuh itu menggunakan penyangga pH atau buffer dalam darah. Tadi misalnya kita minum larutan yang sifatnya asam, tidak mungkin darah kita langsung berubah jadi asam. Pasti dia akan buffernya akan bekerja agar pH-nya itu dipertahankan, tidak berubah. Kemudian adalah pembuangan karbon dioksida. Jadi kalau sisa dari metabolisme salah satunya adalah karbon dioksida. Sisa dibuang dalam bentuk udara pernafasan kita maupun dalam bentuk gas-gas yang keluar dari tubuh kita. Mungkin dari sendawa, dari pernafasan kita, dan juga dari mungkin, mohon maaf, kentut itu salah satunya pembuangan gas-gas. Nah, karbon dioksida ini hasil tambahan penting dari metabolisme organisme. Oksigen yang terus-menerus dihasilkan oleh sel. Nah, kalau kita kecepatan pernafasannya itu dia teratur, maka pernafasan dan paru-paru itu dapat mengatur pH dalam satu darah dari menit per menit. Jadi makanya pernafasan itu perlu ada latihannya. Misalkan saat olahraga itu kan tentu kita kekurangan harus banyak menghirup banyak konsumsi. Jika kekurangan oksigen tentunya nanti kita akan pusing. Karena apa? Oksigen di dalam darah ini dia kurang. pH dalam darah ini juga dia berubah, tidak seimbang. Makanya itu berpengaruh pada kita mungkin dari dehidrasi dan lain sebagainya. Nah, hidrolisis. Kalau hidrolisis itu ini masih kaitannya asam dan basa ya. Tapi hidrolisis ini adalah jika suatu garam dilarutkan ke dalam air maka akan terurai menjadi ion-ionnya. Nah, reaksi garam dengan air ini menghasilkan penguraian atau disosiasi garam. Misalkan ion dari asam lemah mengalami hidrolisis. Reaksinya A- plus H2O menjadi Ha plus OH-. Kalau basa B plus H2O menjadi BOH plus H+. Jadi intinya adalah kalau hidrolisis itu adalah reaksi garam dengan air. Itu hidrolisis. Kalau buffer atau penyangga tadi adalah larutan buffer dengan garamnya. Nah, hidrolisis ini ada 3. Tidak terhidrolisis, hidrolisis parsial, dan sempurna. Hidrolisis parsial terbagi menjadi 2. Nah, tidak terhidrolisis artinya garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Itu garamnya bersifat netral, jadi dia tidak bisa terhidrolisis
ke dalam larutan. Yang kedua ada hidrolisis parsial. Nah, misalkan dari asam lemah dan basa kuat. Ini bisa yang terhidrolisis adalah dari asam lemahnya. Kalau yang hidrolisis parsial dari asam kuat dan basa lemah, maka yang dapat terhidrolisis adalah ion dari basa lemah. Oleh karena itu, dia hanya parsial karena hanya satu saja, yaitu yang asam atau basa lemah. Tapi yang dari kuat, basa kuat atau asam kuat tidak dapat terhidrolisis. Nah, kalau yang hidrolisis sempurna, ini yang garam berasal dari asam lemah dan basa lemah. Artinya, dia dua-duanya berasal dari lemah, asam dan basa lemah, maka dia dapat terhidrolisis semua. Asam lemah dapat terhidrolisis, basa lemah terhidrolisis. Makanya disebut sebagai hidrolisis sempurna. Nah, rumus-rumusnya ini bisa dilihat bahwa ada di sebelah. Nah, kemudian indikatornya di dalam suatu perhitungan pH itu juga ada indikator, di mana dalam indikator tersebut zat yang dapat memberikan warna yang berbeda pada asam atau basa. Misalkan suatu titrasi pada NaCl dan H2O, maka NaCl sebelum ditambahkan H2O secara tetes demi tetes, dia ditambahkan indikator contohnya adalah fenolphthalein. Fenolphthalein ini saat larutan HCl ditetesi dengan indikator fenolphthalein, dia tidak berwarna. Nah, cukup demikian untuk materi kali ini. Untuk lebih jelasnya, nanti kita adakan diskusi dan juga bisa tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.